Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Pada minggu yang lalu sudah dapat kesimpulan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kesimpulannya sebagai berikut. Dalam perkalian bilangan bulat, bahwa positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Dan negatif kali negatif hasilnya positif. Kita ambil contoh. Yang pertama, 15 kali 10. 15 di sini positif. 10-nya juga positif. Positif kali positif sama dengan positif. Kalau positif tidak usah ditulis tambah ya, tapi langsung saja hasilnya berapa? Ya tinggal mengalihkan. 15 kali 10 hasilnya 150. Jadi 15 kali 10 sama dengan 150. 26 kali negatif 11 sama dengan titik-titik. 26-nya di sini positif. 11 di sini negatif. Maka positif kali negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Maka hasilnya negatif. Kemudian untuk hasil bilangannya 26 kali 11. Kalian kalau dengan awangan tidak bisa disusun atau dikerjakan perkalian dengan cara bersusun. Saya tidak mengajari perkalian ya, perkalian disusun karena kamu sekarang sudah kelas 6. Sudah bisa cara mengalihkan bilangan dengan bersusun. Ya, 26 kali 11 sama dengan 286. Jadi 26 kali negatif 11 sama dengan negatif 286. Contoh yang ketiga, negatif 30 kali 9 sama dengan titik-titik. 30 di sini negatif. Negatif kali 9. 9-nya positif, berarti negatif kali positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian 30 kali 9 berapa? Ya. Nolnya disimpan. 3 kali 9 sama dengan 27. Nolnya ditambahkan. Sehingga negatif 30 kali 9 sama dengan negatif 270. Contoh yang keempat, negatif 12 kali negatif 20 sama dengan titik-titik. 12-nya di sini negatif. 20-nya negatif juga. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Tidak usah ditulis positif ya. Langsung 12 kali 20 sama dengan
240. Jadi negatif 12 kali negatif 20 sama dengan 240. Contoh yang kelima, 3 kali 4 kali negatif 9. Ini ada 3 bilangan yang dikalikan. Ada 3, maka yang dikerjakan yang di depan dulu atau yang ada di sebelah kiri, yaitu 3 dan 4 dikerjakan dulu. Nah, 3 dan 4 dikerjakan. 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. Dikali 9, negatif 9. Setelah itu ada 2 bilangan, 12 kali negatif 9. Di sini positif, yang kedua negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. 12 kali 9 sama dengan 108. Nah, ini hasil perkalian 3 kali 4 kali negatif 9 sama dengan negatif 104. Nanti kalau ada soal 3 bilangan yang dikalikan atau dibagi atau nanti ada campuran, pengerjaannya seperti ini. Mana yang dikerjakan dulu diberi tanda, kemudian dikalikan. Yang belum dikerjakan ditulis seperti semula. Kalau di belakang ya tetap di belakang. Oke ya, itu perkalian bilangan bulat. Sekarang pembagian bilangan bulat. Sama seperti perkalian bilangan bulat, pada pembagian bilangan bulat sama, positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, sedangkan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Sama ya. Contoh 45 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Di sini positif, yang kedua juga positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Yang kedua, 75 dibagi negatif 15. 75 di sini positif, yang 15-nya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 75 dibagi 15 sama dengan 5, betul. Jadi 75 dibagi negatif 15 sama dengan negatif 5. Nomor 3, negatif 125 dibagi 25 sama dengan titik-titik. Di sini negatif, di sini positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian 125 dibagi 25 sama dengan berapa, anak-anak? Iya, sama dengan 5. Jadi negatif 125 dibagi 25 sama dengan negatif 5. Contoh yang keempat, negatif 630 dibagi negatif 90 sama dengan titik-titik. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif, betul.
630 dibagi 90 sama dengan, bisa dicorek ya, nolnya dicorek sehingga tinggal 63 dibagi 9, hasilnya 7. Betul. Contoh yang kelima, 30 dibagi negatif 2 dibagi 5. Ada 3 bilangan yang dibagi, maka yang dikerjakan yang di depan dulu atau yang di kiri dulu, yaitu 30 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, betul. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dibagi tetap di sini, 5-nya juga tetap. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 15 dibagi 5, hasilnya 3. Berarti 30 dibagi negatif 2 dibagi 5, hasilnya negatif 3. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. 1. Berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Bisa dirumuskan, A kali B sama dengan B kali A. Ditukar tempat. Yang semula A di depan, di sini di belakang. Di ruas kiri B-nya di belakang, di ruas kanan dari sama dengan B-nya di depan. Tukar-tukaran atau ijol-ijolan panggon, tukar-tukaran tempat. Contoh, negatif 2 kali 3 apakah sama dengan 3 kali negatif 2? Kita buktikan ya. Negatif 2 kali 3, di sini negatif, yang kedua positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang yang di sebelah kanan dari sama dengan, di sini positif, yang kedua negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ternyata hasil di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan sama dengan, itu sama, hasilnya sama. Sama-sama negatif 6. Maka pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Bisa dirumuskan dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C kurung tutup. Yang dikelompokkan 2 bilangan di depan, yang kedua yang dikelompokkan 2 bilangan yang di belakang. Contoh, kurung buka 5 kali negatif 2 kurung tutup kali 3. Apakah sama dengan 5 kali kurung buka negatif 2 kali 3 kurung tutup? Kita kerjakan yang di ruas kiri dulu. Yang di dalam kurung itu 5 kali negatif 2, maka dikerjakan dulu. Positif kali negatif, hasilnya negatif.
5 kali 2 sama dengan 10 kali 3. Negatif 10 kali 3 atau negatif kali positif hasilnya negatif 10. 10 kali 3 sama dengan 30. Sekarang yang di sebelah kanan dari sama dengan, yang dikurung 2 angka di belakang. Yang tidak dikurung ditulis seperti semula, atau ya kalau ini di depan ya di depan ditulis dulu, kalau ini tadi di belakang, ini di depan tulis dulu, yang belum dikerjakan ditulis 5 kali, nah ini negatif kali positif hasilnya negatif. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali negatif 6, positif kali negatif hasilnya negatif. 5 kali negatif 6 atau 5 kali 6 jadi berapa? 30. Nah, ternyata di sebelah kiri hasilnya negatif 30, di sebelah kanan hasilnya juga negatif 30. Berarti di sini sama dengan. Karena hasilnya sama, maka perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jelas ya anak-anak? Ya. Yang ketiga, berlaku sifat distributif atau persebaran. Distributif terhadap penjumlahan bisa dirumuskan A kali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup ditambah kurung buka A kali C kurung tutup. Nah, ini yang di sebelah kiri ini disebar menjadi seperti yang ada di sebelah kanan dari sama dengan. Caranya, bilangan yang di luar kurung dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung, yaitu A kali B. Ditulis A kali B kurung. Di sini ditambah, maka di ruas kanan ini juga ditambah. Berikutnya tadi A kali B, ini belum dikalikan, maka berikutnya A kali C. A kali C. Ditulis A kali C. Nah, ini yang namanya distributif atau persebaran. Contoh, negatif 2 kali kurung buka 5 ditambah negatif 2 kurung tutup, apakah sama dengan kurung buka negatif 2 kali 5 kurung tutup ditambah kurung buka negatif 2 kali negatif 2 kurung tutup? Kita buktikan. Ini tidak dikurung, maka ditulis seperti semula, apa adanya, negatif 2 di depan. Kemudian kali yang dikurung 5 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Yuk, ini pelajaran pertama dulu, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat itu membandingkan dulu 5 dan 2, besar yang mana? Besar 5. 5-nya di sini positif, maka hasilnya positif.
Kemudian untuk hasilnya, bilangan yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Terus negatif 2 kali 3. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya yang di sebelah kanan sama dengan negatif 2 kali 5. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 5 sama dengan 10. Ditambah negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Tidak usah ditulis. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini ada penjumlahan bilangan bulat. Negatif 10 ditambah 4. Kita pilih yang besar bilangannya, yaitu 10. Di sini 10 tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Untuk bilangannya, hasil bilangannya yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, ini di sini negatif 6, di sini di sebelah kanan juga negatif 6. Maka tanda di sini ditulis sama dengan. Nah, karena hasilnya sama-sama negatif 6, maka perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan. Berikutnya, apakah berlaku juga distributif terhadap pengurangan? Ini pengurangan bisa dirumuskan A kali kurung buka B kurangi C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup dikurangi kurung buka A kali C kurung tutup. Sama seperti tadi, yang di luar kurung dikalikan yang ada di dalam kurung, yaitu A kali B, sama ditulis A kali B. Di sini dikurangi, maka di sini pun dikurangi. Kemudian A kali C, A kali C, A kali C. Ini persebaran terhadap pengurangan. Contoh, negatif 2 kali kurung buka 5 dikurangi negatif 2 kurung tutup, apakah sama dengan kurung buka negatif 2 kali 5 kurung tutup dikurangi kurung buka negatif 2 kali negatif 2 kurung tutup. Kita cek dulu yang ada di sebelah kiri sama dengan negatif 2 ditulis dulu karena di luar kurung, kali yang di dalam kurung kerjakan. 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7, betul. Negatif 2 kali 7, negatif kali 7 atau negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 7 sama dengan 14. Yang di sebelah kanan sama dengan negatif 2 kali 5, negatif kali positif sama dengan negatif. 2 kali 5 10. Dikurangi negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif sama dengan positif. Tidak usah ditulis,
2 kali 2 sama dengan 4. Negatif 10 dikurangi 4 sama dengan berapa? Negatif 14. Di sebelah kiri hasilnya negatif 14, di sebelah kanan hasilnya juga negatif 14. Maka tanda ini diberi sama dengan. Nah, karena hasilnya sama, maka pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif terhadap pengurangan juga. Ya. Saya ulangi. Jadi, dalam perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. 1. Tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Dirumuskan, A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Apakah tanda di sini betul tidak sama dengan? Kita buktikan. Contohnya, 12 dibagi negatif 6, apakah sama dengan negatif 6 dibagi 12? Kita kerjakan yang di sebelah kiri sama dengan 12 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Di hasil 12 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 2. Yang di ruas sebelah kanan sama dengan negatif 6 dibagi 12, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 6 dibagi 12 berapa? 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 atau setengah. Negatif 6 dibagi 12 sama dengan negatif 0,5. Nah, di sini hasilnya negatif 2, yang di kanan negatif 0,5. Sama apa tidak? Iya. Tidak sama. Maka di sini diberi tanda tidak sama dengan. Karena hasilnya tidak sama, maka pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. 2. Tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kurung buka. A dibagi B kurung tutup dibagi C tidak sama dengan A dibagi kurung buka B dibagi C kurung tutup. Contoh, kurung buka 20 dibagi 4 kurung tutup dibagi 2, apakah sama dengan 20 dibagi kurung buka 4 dibagi 2 kurung tutup? Ini yang di dalam kurung 20 dibagi 4, dikerjakan dulu. 20 dibagi 4 sama dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2 itu 2,5. Sekarang yang ada di sebelah kanan sama dengan 20. Ditulis dulu, 20 dibagi, yang di dalam kurung 4 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 4 dibagi 2 sama dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10. Nah,
Ini hasilnya. Yang di sebelah kiri 2,5, yang di sebelah kanan 10. Maka tanda di sini diberi tidak sama dengan. Nah, maka pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung campuran bilangan bulat ada beberapa aturan. Yang pertama, operasi hitung di dalam kurung didahulukan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat atau sama kuat. Penjumlahan dan pengurangan adalah sama kuat, sehingga yang dikerjakan urut dari kiri atau yang dikerjakan yang ada di depan dulu. 3. Perkalian dan pembagian adalah setingkat atau sama kuat, sehingga dikerjakan urut dari kiri atau dikerjakan yang ada di depan dulu. 4. Perkalian dan pembagian lebih didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau nanti misalnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, maka walaupun di belakang perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Contoh yang pertama, negatif 50 dibagi kurung buka negatif 30 ditambah 5 kurung tutup ditambah 10 sama dengan titik-titik. Pada soal pertama ini ada bilangan yang dikurung, maka yang dikurung didahulukan, dikerjakan. Yang tidak di dalam kurung ditulis sesuai tempatnya. Negatif 50 di depan, maka ditulis di depan. Dibagi. Nah, yang di dalam kurung negatif 30 ditambah 5 sama dengan negatif 25. Terus yang tidak dikurung juga ditulis sesuai tempatnya. Ini 10 di belakang, tetap ditulis di belakang. Kemudian di sini ada pembagian dan penjumlahan. Ada pembagian dan penjumlahan, maka yang dikerjakan yang kuat dulu, yaitu pembagian. Maka negatif 50 dibagi negatif 25 dikerjakan terlebih dahulu. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 50 dibagi 25 hasilnya 2. Ditambah 10. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Jadi negatif 50 dibagi kurung buka negatif 30 ditambah 5 kurung tutup ditambah 10 hasilnya 12.
Nanti kalau ada soal, cara mengerjakannya seperti ini ya Cah ya. Urut, jangan langsung negatif 50 dibagi negatif 30 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 12. Saya tidak mau, harus ada langkah-langkahnya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Paham ya anak-anak ya? Contoh yang kedua, 10 dikurangi negatif 15 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Tadi penjumlahan dan pengurangan itu setingkat atau sama kuat, maka yang dikerjakan yang ada di depan dulu atau yang ada di kiri, yaitu 10 dan negatif 5 dikerjakan terlebih dahulu, diberi tanda. Yang dikerjakan diberi tanda. 10 dikurangi negatif 15 sama dengan 25, ditulis di bawahnya. Ditambah 15. 25 ditambah 15 sama dengan 40. Ini hasilnya. Contoh yang ketiga, 5 kali negatif 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Pada contoh yang ketiga di sini ada perkalian dan pembagian. Pada aturan tadi, perkalian dan pembagian setingkat atau sama kuat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang ada di sebelah kiri atau yang ada di depan, yaitu 5 kali negatif 4. 5 kali negatif 4, positif kali negatif, hasilnya negatif. 5 kali 4 sama dengan 20 dibagi 2. Negatif 20 dibagi 2. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, ini hasil dari 5 kali negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 10. Contoh yang keempat, negatif 90 dikurangi 48 dibagi negatif 6 kali negatif 4 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Di sini tidak ada yang di dalam kurung. Yang ada itu pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan. Nah, kalau tidak ada yang di dalam kurung, maka kita lihat yang
lebih kuat. Di sini yang lebih kuat adalah pembagian dan perkalian. Maka yang dikerjakan yang di depan dulu, diberi tanda. Yang pembagiannya nanti dikerjakan dulu. Nih. Yang belum dikerjakan tulis. Negatif 90 ditulis, dikurangi 48 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 48 dibagi 6 sama dengan berapa? Ya, 8. Yang belum dikerjakan, yang tidak diberi tanda ini, ditulis apa adanya, yaitu kali negatif 4 ditambah ditambah 8 ya. Ini diberi kurung. Nah, sekarang ada pengurangan, perkalian, penjumlahan. Mana yang lebih kuat anak-anak? Antara pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Yang lebih kuat adalah perkalian, maka yang dikerjakan dulu yang perkalian, diberi tanda garis. Nah, ini tanda supaya dikerjakan, langsung dikerjakan hasilnya, langsung ditulis hasilnya. Sehingga negatif 90 tetap, dikurangi juga tetap. Nah, ini yang diberi tanda dikerjakan, langsung kerjakan. Negatif 8 kali negatif 4 sama dengan berapa anak-anak? Atau negatif kali negatif, hasilnya apa? Positif. Gak usah ditulis. 8 kali 4 berapa? Ya, 32. Jadi yang diberi tanda oranye ini dikerjakan, hasilnya 32 ditambah 8. Terus di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan sama kuat. Maka yang dikerjakan dulu yang di depan, yaitu negatif 90 dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa anak-anak? Negatif 90 dikurangi 32, hasilnya negatif 122 ditambah 8 sama dengan negatif 122 ditambah 8 sama dengan negatif 114. Ini hasilnya. Sekarang untuk tugas hari ini, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat. Ada 1 sampai 4. Soalnya ditulis, kemudian dikerjakan seperti yang sudah saya contohkan di depan tadi. Jangan langsung jawabannya ya anak-anak, tapi dengan langkah-langkahnya. Oke? Selamat bekerja, tetap semangat. Demikian materi pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.